Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 8 yang berjudul Kode Etik Profesi Akuntan Menuju Era Global. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arya Widi Lesmana, NPM 134. Yang kedua ada Ubadullah, NPM 176. Yang ketiga ada Christine Maria Febrianti, NPM 204. Yang keempat ada Malta Dirga, NPM 205. Yang kelima ada Aisyah Gina Ataya Ilahi, NPM 221. Yang keenam ada Rifda Wardani, NPM 223. Yang ketujuh ada Dharma Putra Harja, NPM 225. Yang ke-8 ada Rapita Selina Anggia Ayu Tambunan, NPM 226. Dan yang terakhir ada Nabila Nur Amalina, NPM 227. Baik, yang pertama terdapat tantangan profesi akuntan global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi sistem informasi dan komunikasi, telah ikut mendorong perkembangan ekonomi menuju penyatuan sistem ekonomi global. Saat ini, sedikitnya ada dua persoalan di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung ke arah kesatuan ekonomi global, yaitu setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Pada abad ke-20 dapat dikatakan ada tiga aliran akuntansi dan audit yang dominan diterapkan oleh perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama sistem Anglo-Saxon yang dimotori oleh Amerika Serikat, yang kedua sistem kontinental yang berlaku di Belanda, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya. Dan yang ketiga, sistem yang berlaku di Inggris dan negara-negara persemakmuran. Perbedaan sistem dan prinsip akuntansi serta audit ini tentu saja sangat menyulitkan perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi melampaui batas-batas wilayah negaranya untuk menyusun laporan keuangan gabungan atau laporan keuangan konsolidasi sebagai satu kesatuan entitas. Selanjutnya, memasuki abad ke-21, profesi akuntan di dunia tercoreng oleh berbagai skandal di bidang akuntansi dan audit, yang sangat merusak citra profesi akuntan itu sendiri. Bagi tersentak, pemerintah, badan pengatur profesi, dan organisasi profesi akuntan mulai menyadari pentingnya upaya penegakan dan pengembangan standar kode etik profesi yang lebih ketat. Di samping upaya untuk mengembangkan standar teknis audit dan akuntansi itu sendiri, organisasi IAI sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia telah merintis berbagai kerjasama dengan beberapa organisasi profesi akuntan di negara-negara ASEAN dan Australia dalam upaya mempersempit jurang perbedaan yang ada, baik yang menyangkut standar teknis maupun standar perilaku. Di tingkat dunia, mulai terbentuk badan atau lembaga seperti International Accounting Standard Board atau yang disebut dengan IASB dan International Federation of Accountants atau yang disebut dengan IFAC. Meskipun mengalami banyak hambatan, diharapkan melalui kesadaran semua pihak tentang pentingnya standar akuntansi audit dan kode etik yang bertaraf internasional, serta melalui berbagai bentuk kerjasama untuk meningkatkan citra profesi akuntan sedunia yang dapat segera dihasilkan dan disepakati bersama prinsip standar audit akuntansi dan kode etik profesi yang berlaku sama di seluruh dunia. Kemudian, terdapat manfaat kode etik profesi akuntan di Amerika Serikat. Yang pertama, dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat atau yang disebut dengan peer pressure dengan memelihara seperangkat harapan perilaku yang diakui umum yang harus dipertimbangkan dalam proses keputusan. Yang kedua, dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengendalikan kepribadian manusiawi atau keputusan yang selalu bersifat ad hoc. Yang ketiga, dapat memberikan tuntunan terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu atau yang disebut dengan ambiguous situation. Yang keempat, kode etik tidak saja dapat menuntun perilaku karyawan atau employees, namun dapat juga mengawasi kekuasaan otokrasi atasan atau yang disebut dengan employers. Yang kelima, kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya.
Berikutnya terdapat prinsip dan aturan etika dalam AICPA. Prinsip tersebut yaitu yang pertama tanggung jawab, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas dan independensi, yang kelima kehati-hatian atau due care, dan yang keenam ruang lingkup dan sifat dasar. Dan aturan etika dalam AICPA tersebut adalah yang pertama 101 independensi, yang kedua 102 integritas dan objektivitas, yang ketiga 201 standar umum, yang keempat 202 kesesuaian dengan standar, yang kelima 203 prinsip akuntansi, yang keenam 301 informasi klien rahasia, yang ketujuh 302 fee kontingent, yang ke-8 501 tindakan mendiskreditkan, yang ke-9 502 advertensi dan sosialisasi, yang ke-10 503 komisi dan fee rujukan, dan yang terakhir 505 bentuk nama dan organisasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skop yang kedua, yaitu mengenai kode etik profesi akuntan di luar Amerika Serikat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ubadullah dengan NPM 19013010176. Berbicara tentang kode etik profesi akuntan di berbagai negara, misalnya di negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan di negara-negara lainnya, didapati bahwasannya kode etik profesi akuntan itu sendiri kurang lebih sama atau tidak ada perbedaan yang secara signifikan. Maka dari itu, di sini saya menyiapkan satu contoh negara dengan ringkasan kode etik profesi akuntan, yaitu dari negara Kanada. Yang pertama mengenai pendahuluan, di mana meliputi filosofi yang melandasi aturan yang mengikat, tanggung jawab seseorang, charter akuntan, dan selanjutnya mengenai karakter seorang profesional. Mengenai 8 unsur termasuk subordinasi kepentingan pribadi atas kepentingan publik. Prinsip-prinsip yang mengatur perilaku anggota dan mahasiswa. Yang pertama, yaitu berasal dari kepercayaan publik atas kewajaran laporan keuangan dan nasihat yang kompeten atas berbagai masalah bisnis. Yang kedua, yaitu mengenai memelihara reputasi baik profesi maupun kemampuannya untuk melayani kepentingan publik. Yang ketiga, yaitu mengenai menjalankan integritas, kehati-hatian, kompetensi profesional yang cukup, dan mematuhi berbagai peraturan. Dan yang keempat, mengenai tidak ada pengaruh kepentingan atau kehubungan yang dapat mencederai penilaian profesional atau objektivitas atau kesan demikian dari pengamat yang berakal sehat. Dan yang kelima yaitu mengenai kewajiban untuk merahasiakan dan tidak memanfaatkan informasi uang berkaitan dengan urusan klien. Dan yang keenam yaitu pengembangan praktek berdasarkan keunggulan profesional bukan atas dasar promosi pribadi. Dan yang selanjutnya tambahannya adalah menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan dalam berhubungan dengan rekan sejawat dan memperhatikan kewajiban fidusia dan kewajiban profesional yang diperlukan. Dan selanjutnya pada part ketiga itu tentang prinsip-prinsip yang mengatur tanggung jawab firma, di mana menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua mengenai kegagalan dalam mematuhi peraturan akan memicu sanksi untuk firma secara keseluruhan atau untuk partner yang mengetahui dan bertanggung jawab. Dan yang kelima atau selanjutnya yaitu karakter pribadi dan kode etik, di mana mengikuti prinsip-prinsip dan aturan etika, perilaku terhormat, melampaui larangan-larangan tertulis, dan selanjutnya yaitu tentang penerapan aturan etika untuk semua anggota yang berpraktik sebagai akuntan publik dan atau di mana publik dan atau asosiasi mengandalkan individu berdasarkan keanggotaannya di ICAO. Dan yang kedua yaitu kepada bukan anggota yang diawasi oleh atau bersekutu dengan anggota. Dan yang ketiga yaitu di dalam yurisdiksi di luar Ontario, anggota harus menghormati peraturan lokal tetapi tidak menjelekan ICAO. Dan yang terakhir yaitu tentang interpretasi aturan etika, di mana aturan etika harus diinterpretasikan sejalan dengan persoalan yang dikemukakan pada pendahuluan. Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002, atau kadang disingkat dengan SOX, adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002. Undang-undang ini merupakan suatu terobosan dan sebagai reformasi terbesar di USA khususnya, dan dunia pada umumnya bagi penilaian corporate governance sejak diterbitkan Securities Acts of 193 and 1934. Berikut ini ringkasan isi pokok dari Sarbanes-Oxley Act. Yang pertama, ada membentuk Independent Public Company Board untuk mengawasi audit terhadap perusahaan publik. Yang kedua, ada mensyaratkan salah seorang anggota komite audit adalah orang yang ahli dalam bidang keuangan.
Yang ketiga, ada mensyaratkan untuk melakukan full disclosure kepada para pemegang saham berkaitan dengan transaksi keuangan yang bersifat kompleks. Dan yang keempat, ada mensyaratkan Chief Executive Officer atau CEO dan Chief Financial Officer atau CFO perusahaan untuk melakukan sertifikasi tentang validitas pembuatan laporan keuangan perusahaannya. Dan yang kelima, ada melarang kantor akuntan publik dari tawaran jasa lainnya, seperti melakukan konsultasi ketika mereka sedang melaksanakan audit pada perusahaan yang sama. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan atau conflict of interest. Dampak Sarbanes-Oxley Act 2002. Yang pertama, ada terhadap manajemen, yaitu dampaknya mengharuskan adanya sertifikasi CEO atau CFO atas laporan berkala yang disampaikan ke SEC. Lalu yang kedua ada auditor independen diharuskan untuk melakukan atestasi dan melaporkan penaksiran manajemen. Yang ketiga, surat pemberitahuan pajak perusahaan disarankan untuk ditandatangani oleh CEO. Dan yang keempat, ada pengungkapan oleh perusahaan secara real time. Lalu dampak yang kedua terhadap komite audit, yaitu anggota komite audit independen, misalnya, tidak boleh menerima konsultasi atau kompensasi dari perusahaan melebihi yang dibayarkan kepada dewan direksi dan anggota komite, atau berafiliasi atau anak perusahaan. Dan yang kedua ada ahli keuangan. Komite audit harus mengungkapkan apakah di dalam komite audit terhadap sedikitnya satu anggota keuangan. Dan yang ketiga ada menerima, menyimpan, dan menindaklanjuti keluhan yang diterima oleh perusahaan sehubungan dengan akuntansi, internal control, dan audit. Lalu yang ketiga, dampak terhadap akuntan publik, ada membentuk Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB yang bertujuan untuk mengawasi audit atas perusahaan publik dan melindungi kepentingan investor. Lalu yang kedua, ada melarang jasa non-audit secara spesifik. Hukum telah melarang KAP untuk melakukan 8 jasa non-audit. Selanjutnya ada Kode Etik Profesi Akuntan, International Federation of Accountants. Pedoman kode etik ini terdiri atas 3 bagian. Bagian A berisi prinsip-prinsip fundamental etika profesi yang berlaku untuk seluruh profesi akuntan dan juga berisi kerangka konsep untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Bagian B berisi penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk situasi-situasi khusus, terutama bagi mereka yang berpraktik sebagai akuntan publik. Dan bagian C berisi penjelasan lebih lanjut mengenai kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk diterapkan pada situasi-situasi khusus, terutama bagi profesi akuntan bisnis atau akuntan manajemen. Selanjutnya, struktur dan kerangka dasar kode etik IFAC. Untuk lebih memahami kode etik yang ditetapkan oleh IFAC, maka Brooks 2007 memberikan pendekatan cara memahami filosofi kode etik IFAC sebagai berikut. Yang pertama, memahami struktur kode etik. Yang kedua, memahami kerangka dasar kode etik untuk melakukan penilaian yang bijak. Yang ketiga, proses menjamin independensi pikiran dan independensi penampilan. Yang keempat, pengamanan untuk mengurangi resiko situasi konflik kepentingan. Dalam kerangka kode etik IFAC dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ciri yang membedakan profesi akuntan yaitu kesadaran bahwa kewajiban akuntan adalah untuk melayani kepentingan publik. Yang kedua, harus dipahami bahwa tanggung jawab akuntan tidak secara eksklusif hanya melayani klien dari sudut pandang akuntan publik atau hanya melayani atasan dari sudut pandang akuntan bisnis, melainkan melayani kepentingan publik dalam arti luas. Pengertian publik bagi akuntan terdiri atas klien, manajemen, kreditur, investor, pemerintah, karyawan, masyarakat bisnis dan keuangan, media massa, para pemerhati bisnis dan ekonomi, para aktivis, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tujuan atau objektif dari profesi akuntan adalah memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Yang keempat, untuk mencapai tujuan tersebut,
diperlukan 4 kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas kerja tertinggi, dan kerahasiaan. Yang kelima, keseluruhan hal tersebut hanya dicapai bila profesi akuntan dilandasi oleh prinsip-prinsip perilaku fundamental yang terdiri atas integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Dan yang terakhir, namun prinsip-prinsip fundamental pada butir 5 hanya dapat diterapkan jika akuntan mempunyai sikap independen, baik independen dalam pikiran maupun independen dalam penampilan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkanlah, nama saya Malda Dirgas Apalas dengan NPM 190 130 10 205. Jadi di sini saya berkesempatan untuk memberikan materi pada teman-teman mengenai hubungan antara independensi dengan kode etik profesi akuntan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa independensi itu menjadi fondasi atau batu pijakan dalam struktur etika. Dan tidak hanya itu, independensi juga menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip fundamental etika dalam menekuni profesi akuntan. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa memang independensi ini memiliki kaitan yang erat dengan kode etik profesi akuntan. Oke, teman-teman bisa lihat di layar bahwa di sini ada gambar yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita untuk melakukan identifikasi dan evaluasi keadaan serta hubungan dengan klien atau atasan seperti itu. Dan juga di sisi kiri itu dijelaskan di kotak kiri itu bahwa identifikasi dan evaluasi keadaan dan hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi. Itu ada kepentingan pribadi, review diri, advokasi, keakraban, dan intimidasi. Lalu pada gambar selanjutnya itu adalah cara-cara untuk mengeliminasi ancaman sehingga bisa dikurangi sampai ke tingkat yang dapat diterima. Salah satunya dengan cara menerapkan pengamanan, profesi, legislasi, regulasi di dalam klien dan di dalam firma seperti itu. Selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi pada selesai. Oke, yang pertama itu adalah apakah ada ancaman terhadap sikap independensi akuntan seperti itu. Jadi kita perlu tahu apakah memang ada ancaman yang mengancam sikap independensi akuntan, baik yang berpraktis sebagai akuntan publik atau akuntan bisnis seperti itu. Lalu yang kedua itu bentuk-bentuk ancaman terhadap independensi itu seperti yang ada di gambar juga tadi, itu ada 5 bentuknya. Yang pertama kepentingan diri atau self-interest, lalu review diri atau self-review, lalu advokasi atau advokasi, lalu kekerabatan atau familiarity, dan intimidasi atau intimidation. Lalu yang selanjutnya, berdasarkan evaluasi atas independensi tersebut, jika ditemukan ancaman terhadap independensi, maka pada pedoman kode etik juga diberikan panduan perilaku untuk cara mengamankannya, mengeliminasinya, ataupun mengurangi resiko ancaman tersebut sampai pada level yang dapat diterima. Oke, selanjutnya adalah terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi ancaman atau dalam kita melakukan pengamanan seperti itu. Di antaranya itu ada profesi, ada legislasi, lalu regulasi di dalam klien dan di dalam firma. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang garis besar pedoman kode etik untuk melakukan pengamanan melalui profesi, legislasi, regulasi, serta di dalam klien dan di dalam firma. Oke, pada gambar ini sudah bisa teman-teman lihat bahwa beberapa cara yang bisa kita lakukan tadi dalam cara pengamanan terhadap ancaman yang mengancam independensi tadi. Jadi yang pertama pengamanan melalui profesi, legislasi, dan regulasi. Itu ada persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Lalu juga ada pendidikan berkelanjutan, standar profesional, pemantauan, dan proses disiplin. Lalu ada review eksternal atas sistem kontrol kualitas firma. Lalu ada legislasi yang berhubungan dengan ketentuan independensi firma. Itu sebenarnya di IFAC kode 8,37. Lalu selanjutnya pengamanan di dalam klien. Itu cara-caranya seperti penunjukan auditor disetujui oleh pihak selain manajemen,
lalu klien mempunyai staf yang kompeten untuk mengambil keputusan, lalu kebijakan dan prosedur yang menekankan komitmen klien untuk menyajikan pelaporan keuangan yang wajar, lalu prosedur internal untuk menjamin pilihan objektif dalam mengawasi perikatan bukan penjaminan atau non-assurance engagement, lalu suatu struktur tata kelola perusahaan seperti komite audit yang dapat memberikan pandangan dan komunikasi tepat mengenai jasa yang diberikan firma. Ini sumbernya dari IFAC kode 8,38. Lalu yang terakhir adalah pengamanan yang menyangkut sistem dan prosedur di dalam firma. Itu yang pertama ada kepemimpinan yang menekankan pentingnya independensi dan harapan jasa atau tindakan demi kepentingan publik. Lalu ada kebijakan dan prosedur untuk mengimplementasikan dan memantau pengawasan atas perikatan penjaminan. Lalu kebijakan independensi yang terdokumentasi menyangkut identifikasi dan evaluasi atas ancaman independensi. Penerapan pengamanan untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman sampai tingkat yang dapat diterima. Lalu yang keempat ada kebijakan dan prosedur untuk memantau dan mengelola keandalan pendapatan dari satu klien tunggal penjaminan. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan fakta dengan garis pelaporan terpisah untuk memberikan jasa bukan penjaminan atau non-assurance service kepada penjaminan atau insurance client. Itu sebenarnya di IFAC kode 8,41,2. Jadi tadi itu sudah saya bacakan merupakan garis besar dari pedoman etik untuk melakukan pengamanan melalui profesi, legislasi, regulasi, serta di dalam klien dan di dalam firma seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Ancaman independensi akuntan publik. Ancaman kepentingan diri dapat timbul akibat ada kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari angkutan yang bersangkutan. Kepentingan diri adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik antara lain 1. Kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien. 2. Ketergantungan yang tidak wajar pada total fee dari suatu klien. 3. Memiliki hubungan bisnis yang sangat erat dengan klien. 4. Kekhawatiran berlebihan bila kehilangan suatu klien. 5. Potensi akan diperkerjakan oleh suatu klien. 6. Fee kontingensi sehubungan dengan perikatan peminjaman. Dan yang ketujuh ada pinjaman dari klien atau kepada direktur atau pejabat dari klien. Contoh langsung ancaman kepentingan diri atau akuntan bisnis yaitu kepentingan keuangan, pinjaman, dan garansi. Perjanjian kompensasi insentif, penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat, tekanan komersial dari pihak di luar perusahaan. Bagian B. Kode etik akuntan publik. Penerapan prinsip-prinsip etika fundamental profesi akuntan publik dijabarkan secara rinci pada bagian B Kode etik IFAC dengan diberi kode 200. Berikut adalah daftar dari kode bagian B adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan kode 200 yaitu pendahuluan. Lalu 210 penunjukan profesional dan penerimaan klien. Kode 220 yaitu konflik kepentingan. 230 pendapat kedua. 240 fee dan jenis imbalan lainnya. 250 pemasaran jasa profesional. 260 hadiah dan keramah tamahan. 270 penyimpanan aset klien. 280 objektivitas semua jasa. Dan yang terakhir dengan kode 290
Independensi perikatan penjaminan. Bagian C. Kode etik akuntan bisnis. Penerapan prinsip-prinsip etika fundamental profesi akuntan bisnis dijabarkan secara rinci pada bagian C Kode etik IFAC dengan diberi kode 300. Berikut adalah daftar kode bagian C. Yang pertama dengan kode 300 yaitu pendahuluan. Lalu 310 potensi konflik. Lalu kode 320 penyusunan dan pelaporan informasi. Dan yang terakhir dengan kode 330 bertindak dengan keahlian yang memadai. Profesi akuntan Indonesia dan IFAC. Seperti yang kita ketahui, saat ini profesi akuntan di Indonesia, baik akuntan publik maupun akuntan manajemen, memiliki standar kompetensi yang berlaku di Amerika Serikat. Namun, dengan kecenderungan terjadinya penyatuan sistem perekonomian dunia, mau tidak mau, seluruh profesi akuntan di dunia juga harus mendukung ke arah penyatuan sistem ekonomi global tersebut. Saat ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kecenderungan timbulnya kesatuan sistem ekonomi global ini belum diikuti oleh keragaman atau keharmonisan penerapan standar-standar terkait akuntansi, auditing, dan kode etik profesi akuntan di seluruh dunia. Nah, menyadari hal tersebut, para pengurus dari anggota IAI telah berkali-kali mengadakan diskusi dan pembicaraan sekitar kesiapan IAI untuk mengadopsi standar-standar teknis dan kode etik internasional dengan memanfaatkan berbagai forum seperti kongres, seminar, lokakarya, pelatihan, dan sejenisnya. Berdasarkan kabar terakhir, pengurus IAI bertekad untuk sesegera mungkin agar profesi akuntan Indonesia mengadopsi standar teknis dan perilaku yang dikeluarkan oleh IFAC.